Ya Tuhan, Engkau setia. Percaya saja kepada Tuhan. Itu sangat cukup untuk kita terus melihat Tuhan dari hari ke hari, dari jam ke jam. Terus kita akan melihat Tuhan. Kita lihat keajaiban Tuhan, kita lihat kebaikan Tuhan dalam rumah tangga kita, kepada anak-anak, kepada mantu cucu kita, semua kita lihat, kepada usaha pekerjaan Tuhan kita. Maka Tuhan menunjukkan aku ada untukmu. Betapa baiknya Tuhan. Siapa kita sehingga Tuhan mau menunjukkan dirinya, aku ada bersama. Asal percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, hal-hal menakutkan bisa terjadi saat-saat ini, tapi firman Tuhan tadi mengatakan bahwa tetap percaya, Tuhan setia. Khotbah kenyataan memang menakutkan, tapi kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Di awal saya berani mengatakan bahwa kenyataan saat ini semuanya serba menakutkan kita, mengerikan kita. Ya, lapangan pekerjaan sedang dicari-cari orang. Orang mengatakan lebih baik bapaknya dapat kerjaan, anak-anaknya gak usah dikasih makan. Nanti bapaknya punya uang, bapaknya yang ngasih makan anak-anaknya. Daripada kasih makan anaknya, bapaknya nggak kerja, malah makin repot negara ini. Waduh, sekarang banyak ahli-ahli bidang politik Indonesia ini. Mari terus kita berdoa. Kita percaya Allah sedang melakukan hal-hal yang luar biasa, supaya apa yang ditakutkan oleh orang jangan menakutkan kita, jangan membuat kita jadi gentar dan takut dan ikut-ikut takut seperti orang-orang di luar sana. Kita nggak boleh takut, nggak boleh seperti apapun keadaannya. Kita tidak boleh takut, karena apa? Yang menyertai kita tuh lebih besar daripada semua masalah persoalan yang ada dalam dunia ini. Ayub pasal yang ketiga, kitab Ayub pasal yang ketiga, kitab Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-25 dan 26. Ayub pasal ketiga ayat 25-26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Tekan di situ bahwa karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Hati-hati saudara-saudara, ya, jangan takut, jangan cemas sekarang ya. Karena itu yang mendatangi kita. Kita Ayub menuliskan, aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman, aku tidak mendapat istirahat. Aduh, kasihan sekali Ayub ini. Tetapi kegelisahan yang timbul. Orang sekaya Ayub bisa bilang bahwa aku tidak mendapat istirahat. Kasihan ya, kasurnya mungkin mahal, tapi untuk tutup mata lebih mahal dari kasurnya. Bapak Ibu, ada Bapak Ibu yang susah tidur? Jangan ya, tidur yang enak, karena itu berkat Tuhan kita tidur. Sementara tidur, firman Tuhan mengatakan Allah memberkati kita. Jangan ada yang gak tidur, gak dapat berkat nantinya Bapak Ibu. Ya, jadi jangan melekkan juga ya Bapak Ibu. Jangan seperti Ayub, sugihnya luar biasa, tapi dikatakan aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman, aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Kita ngeri sekali ya akibat-akibat seperti ini. Kita lihat begitu luar biasa sekali ya. Kalau ini pekerjaan dari iblis melakukan kepada kita. Tuhan lindungi kita semuanya, Tuhan jagai kita, sehingga ketakutan, kecemasan ada, tapi tidak menghampiri kita, karena kita selalu berdoa dan percaya akan perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita senantiasa ada. Saya berdoa, Ibu Lisa berdoa tiap malam bagi Bapak Ibu tidurnya nyenyak,
Bangun pagi hari sehat, kuat, diberkati Tuhan. Enak bangun pagi, seger, ya. Sehingga diberkati Tuhan semuanya Bapak Ibu ya. Ketakutan adalah bagian dari pengalaman manusia. Saya percaya semuanya pernah ketakutan. Saya juga pernah ketakutan. Pernah, jujur saya nggak bohong. Ketakutan itu ada ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Daud bilang demikian, hebatnya. Waktu aku takut, aku ini percaya. Mazmur 56 ayat 4 menuliskan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa hal-hal seperti ini selalu ada akrab dengan kehidupan semua manusia, bukan saudara aja. Orang-orang yang belum beriman kepada Tuhan pun merasakan ketakutan, mungkin lebih takut karena tidak berpengharapan. Kita percaya kepada Tuhan, sehingga waktu kita takut, kita mulai duduk dan tenang dan memanggil Tuhan, tolong saya. Tuhan, saya takut. Jujur, jangan takut, jangan kuat. Aku gak takut kok Tuhan. Nah, Tuhan tolong saya, tapi hatinya, aduh, ditolong gak ya, ditolong gak ya. Jangan. Kalau kita percaya penuh bahwa itu ada pertolongan yang pasti dari Tuhan ya. Hidup manusia tidak pernah lepas dari rasa takut. Pernah saya katakan ya, jangan hidup di dalam ketakutan. Kalau takut itu wajar, itu manusia. Yesus pernah berkata, aku takut seperti mau mati rasanya. Yesus bilang, dia pernah takut, tapi Yesus tidak mau tinggal dalam ketakutan itu. Di depan mata Yesus ada fakta, akan ada penyiksaan, akan ada kematian yang harus dia hadapi. Tapi dia nggak tinggal dalam ketakutan. Jangan tinggal di dalam ketakutan ya Bapak Ibu ya. Takut karena sakit, takut kehilangan seseorang, mungkin anak, suami, istri ya. Takut gagal, takut masa depan, bahkan takut hari esok. Takut hari esok. Seorang ibu, saya dan Lisa kenal, orang ini baik sekali, dan dia menghadapi satu kenyataan di mana dia harus menghadapi peneror yang datang tiap kali. Dia seorang ibu bukan yang jago karate bela diri, seorang ibu yang biasa, yang lemah, dan menghadapi orang-orang peneror yang suka gedor-gedor. Para peminjam-peminjamnya, dia terjebak dengan satu pinjaman, dan itu nggak bisa dia hindari. Dia hadapin tiap hari. WA saya, Kak tolong doain saya ya. Saya dengar bunyi HP, dia takut Kak. Saya berdoa, Tuhan tolong kuatkan. Sekarang kalau ketemu dia hari Minggu, gimana? Aduh Kak, semua yang penyerah sekarang baik semua sama saya. Dia nggak bentak-bentak lagi, nggak baik semua. Apa yang Allah nggak bisa buat? Allah itu paling pintar mengubah hati manusia. Maka itu kalau ada berhubungan dengan manusia untuk merubah hatinya, serahkan pada Allah. Dia ahlinya. Suami nggak berubah, serahkan pada Allah. Jangan serahkan supaya diangkat ya saudara-saudara ya. Istri nggak berubah, serahkan. Tolong ubahkan anak, bibi anak-anak kita. Serahkan, doakan selalu. Allah akan mau ubahkan semuanya itu Bapak Ibu. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, untuk hadapi besok dia tuh bilang saya takut kan. Kali saya bilang berdoa, maka saya mulai berdoa, Tuhan tolong saya bisa tidur nyenyak malam ini, bangun besok pagi saya sehat dan dia tidur nyenyak. Tuhan berikan apa yang dia perlukan ya. Ayub orang yang saleh tapi juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Allah sendiri bilang, pamer kepada iblis, kau lihat hambaku Ayub orang yang setia, orang yang saleh hidupnya. Allah pamer kepada iblis. Hebat gak Ayub itu? Hebat berarti dianya, kesalehannya, hidupnya, kebaikannya itu sampai naik ke hadapan Tuhan. Tuhan pamer di depan iblis. Iblis mengatakan, nah kalau engkau angkat itu pagar-pagar kehidupannya, pasti dia akan murtad daripadamu. Tuhan, oke, silakan, tapi jangan ambil nyawanya ya. Tuhan bilang. Ayub merasakan hal itu Bapak Ibu. Dan Ayub berani mengatakan bahwa yang kutakutkan itu yang datang kepadaku.
Rupanya Ayub juga memikirkan hal-hal seperti ini. Alah, kalau tiba-tiba anakku terus ada masalah gimana? Kalau nanti tiba-tiba hartaku habis semua aja. Itu yang dia khawatirkan, dia cemaskan. Dan datang kepada Ayub. Itu semuanya. Iblis tahu apa yang dipikiran negatifnya Ayub. Iblis kejar itu dan lakukan itu. Dia pikir Ayub akan murtad, akan marah, akan protes kepada Allah. Iblis salah kalau tidak mengatakan bahwa Allah tidak bersalah dalam hal ini. Ayub, firman Tuhan mengatakan Ayub tidak berdosa dalam perkataannya, ya. Karena manusia tidak ada yang kebal dari rasa takut, gak ada yang kebal. Semua orang merasa takut, semuanya, nggak kecuali para koruptor negeri ini. Mereka takut semuanya. Aduh, kalau saya baca ya, kita nepalkan, aduh jangan Tuhan, saya berdoa jangan ada pemberontakan atau kerusuhan atau apapun di Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan beri damai sejahtera. Terus dengan mereka hidup, itu urusan Tuhan. Tuhan lebih tahu berbuat apa kepada mereka daripada kita. Baik. Oleh sebab itu Alkitab mengajarkan ketika takut datang, kita panggil saja nama Tuhan dan kita harus tetap percaya kepada Tuhan, ya. Ayub, Daud, Elia, bahkan murid-murid Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan, semuanya pernah mengalami. Jadi kalau saudara takut, wajar itu semuanya, ya. Alkitab mengajar kita untuk hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan ketakutan. Hidup berdasarkan firman. Allah memberikan buku Alkitab yang tebal ini jawaban bagi semua masalah kita ada di sini. Allah mau kita hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan, bukan mengikuti apa yang menjadi ketakutan hati kita. Itu tidak pernah membereskan masalah kita, ya. Seperti yang Daud katakan Mazmur 56 ayat 4, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Percaya apa? Percaya Tuhan sanggup melakukan, percaya Tuhan sanggup tolong akan Daud. Ketakutannya itu, mengatasi ketakutannya itu. Kenyataannya memang ketakutan bisa menghalangi kita, tapi kebenarannya Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Itu kebenaran. Kebenaran mengatasi kenyataan. Kebenaran lebih tinggi daripada kenyataan. Jadi kalau kebenarannya bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan, itu yang akan jadi kebenaran. Dan itu menjadi janji yang besar, yang luar biasa, yang menjadi bagian setiap orang percaya. Ya, kenyataan yang benar itu akan menjadi bagian orang percaya bahwa dia tidak pernah membiarkan di kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenyataannya ketakutan bisa menghampiri siapa saja, betul. Ketakutan bisa menghampiri pemimpin-pemimpin negara semua sekarang sedang ketakutan. Apalagi di Timur Tengah sana, ya, negara-negara Arab, mereka sedang ketakutan. Iran sedang unjuk bagaimana kekuatan dia luar biasa, nuklir yang hebat. Maka negara-negara yang di Arab semua mikir, wah kalau kita dikirim nuklir kayak apa? Masyarakat yang mikir, waduh gimana ini kalau Iran mulai bertindak ini. Semua mikir, apalagi Israel yang diincar negara-negara di sekitar Arab itu. Kalau Israel hidup dalam imannya sebagai umat pilihan, dia mestinya tenang. Karena yang menjaga dia Allah sendiri sebagai bapaknya mereka. Mereka adalah anak-anak pilihan Allah semuanya. Terpelihara, terjaga. Secara beribu-ribu tahun menuliskan bagaimana Allah ada di pihak mereka. Bapak Ibu kekasih Tuhan, itu bisa jadi semua di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Ayub mengalami ketakutan dan pergumulan yang sangat berat, sampai saking beratnya
mempengaruhi tubuhnya dia sampai keluar gatal-gatal yang luar biasa, sampai dia mesti pakai kaca untuk menggaruk gatal-gatal itu. Hancur tubuhnya sudah semuanya. Karena akibat mungkin dia pasti stres sekali menghadapi ini. Tiba-tiba anaknya hilang, mati semuanya. Tiba-tiba semua kekayaannya dia habis diambil orang seketika, Bapak Ibu. Dilaporkan, ayo dengar semuanya, blang. Baru anakku mati, saya itu kekayaanku, binatang-binatang piaraanku, jumlah ribuan semua hilang, semuanya. Istrinya lagi bilang, masih kau menyembah kepada Allah? Mati aja loh, kasarnya begitu. Waduh, tekanannya luar biasa yang terjadi kepada Ayub, sangat berat yang dia alami, yang dia takutkan. Awalnya yang dia takutkan, pernah dia pikirkan hal ini dan datang kepada dia. Iblis tahu, maka itu jangan punya pikiran yang negatif. Iblis tahu, iblis bisa datangkan itu. Berpikirlah selalu yang baik, bahwa Tuhan itu baik, selalu menolong. Tuhan ada menjagai. Terima kasih Engkau menjagai rumah tangga kami, Engkau menjagai pekerjaan dan usaha kami, Tuhan. Dilindungi, dipelihara, dijaga. Engkau menjagai anak-anakku, Tuhan, semua. Melindungi, memelihara semuanya, Tuhan. Kuasa darah-Mu membentengi, melindungi anak-anak kami berangkat kantor, anak-anak kami kuliah, semua. Kita berdoa buat mereka, Tuhan pakai, lindungi. Karena kita hidup tidak dalam ketakutan, tidak hidup di dalam kekhawatiran. Maka itulah Tuhan menjagai dan memelihara semuanya, Bapak Ibu, ya. Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dia mengenal sekali pribadi Allah yang setia luar biasa. Dia membayangkan dia masih umur 19 tahun dan ketemu seorang raksasa yang 3 meter lebih. Waktu dia bangun gak kepikiran dia ketemu raksasa yang begitu gagah, besar sekali dan udah pandai berperang. Tiba-tiba dia mesti bertemu dan bertempur dengan raksasa itu. Dan dia lihat pertolongan Tuhan, dia bisa merobohkan tentara yang besar, yang terlatih dengan luar biasa itu, bahkan memenggal kepalanya. Disitulah Daud merasa, oh Tuhan ada di pihak aku, Tuhan ada bersama dengan aku. Itulah yang membuat Daud tidak kemaruk. Daud tetap kemaruk, serakah. Habis diurapi dia oleh Nabi Samuel menjadi raja, dia nggak datang ke dalam kerajaan. Aku baru diurapi, masih basah minyak ini. Turun. Enggak, dia diam dalam proses Tuhan. Dia diam dalam waktunya Tuhan, sampai saatnya dia naik, diresmikan oleh Tuhan sebagai seorang raja. Dia nggak cepat-cepat pingin duduk di atas, dia ikutin apa yang Tuhan mau. Itulah Daud. Oleh sebab itu pengalamannya dengan Tuhan sangat luar biasa, sehingga dia berani menuliskan dan mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya. Buktinya apa? Waktu dia ketemu dengan Goliat, apa dia terus lari-lari? Firman Tuhan mengatakan bahwa waktu dia melawan Goliat, dia lari duluan ke Goliat. Bayangkan, Goliat baru mau langkah satu, dia sudah lari. Berarti dia nggak ada ketakutan pada saat itu. Saya merenungkan, orang ini beraninya luar dari mana? Tuhan, dia punya pengalaman pribadi. Bapak Ibu, kita semua anak-anak Tuhan, kita mesti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Apa yang kita alami waktu kita mengambil langkah mulai percaya pada Tuhan, apa yang Tuhan buat, itu menjadi satu kekuatan buat kita, keyakinan buat kita. Tuhan, kalau yang kemarin Tuhan tolong, yang ini pun Tuhan tidak tinggalkan saya. Amin. Itu menjadi kekuatan pengharapan kita. Kalau dulu itu besar sekali masalah kayaknya, tapi Tuhan lewatkan masalah itu sehingga saya mampu mengatasi. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Simple, sepertinya satu jalinan iman yang biasa aja, tapi mempunyai kekuatan yang luar biasa. Percaya kepada Tuhan, tidak percaya pada orang-orang ternama, orang-orang hebat, kepada siapa saja. Tidak, aku percaya Tuhan saja.
Itu kepercayaan yang mengatasi seluruh bumi. Sepertinya jawaban Tuhan nggak seperti yang kita mau, instan seperti apa yang kita mau. Tapi jawaban Tuhan tidak pernah salah waktu, nggak pernah kecepatan, nggak pernah terlambat, tepat. Sementara menunggu, kita penuhi hari-hari tungguan itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Syukur, terima kasih kepada Tuhan. Maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa buat kita. Kita akan menjadi guru buat anak-anak kita. Kita menjadi guru buat saudara-saudara seiman kita. Kenapa? Karena kita meneladani firman Allah. Menjadi berkat bagi orang lain. Kitanya semuanya. Nampak yang nampak ialah firman. Kita ini seperti satu surat yang terbuka di mana orang-orang membaca kehidupan kita. Oh, dia percaya kepada Allah. Dia pernah takut tapi dia percaya kepada Tuhan dan ditolongnya dia oleh Allah. Seperti satu surat yang dibaca oleh orang Bapak Ibu ya. Murid-murid Yesus pun pernah takut ketika badai datang. Mereka lihat badai yang luar biasa. Saya membayangkan itu danau, bukan laut ya, tapi danau itu membesar sekali. Dan badainya seperti di tengah laut terjadi. Dan mereka ini bukan orang-orang ecek-ecek yang kerjaannya mainnya di kolam berenang, pakai kapal karet. Mereka ini ialah nelayan-nelayan yang setiap hari ada nyemplung dalam air. Itu hal yang biasa mereka temui, mereka lakukan, dan mereka rasakan. Tapi begitu dahsyatnya ombak, mereka pun takut. Pasti mereka orang-orang yang jago berenang semuanya, yang pintar berenang. Laut nggak akan menenggelamkan mereka kalau mereka kecemplung. Tapi mereka pun takut. Dan Yesus datang di situ. Yesus hadir di situ. Apakah di situ orang anak-anak semua ada iman? Enggak ada yang bilang, Yesus tolong, Yesus engkau pengharapanku. Enggak ada. Semua teriak-teriak, semua tidak pedulikan engkau kami binasa Tuhan. Ketakutan itu yang mendidikan Yesus. Yesus tetap bertindak dan menolong mereka. Takut itu memang kadang-kadang sangat mengerikan dalam hidup kita ya. Jangan merasa bersalah ketika rasa takut datang. Yang harus kita waspadai adalah ketika ketakutan itu mulai mengambil alih tempat yang seharusnya dimiliki oleh iman. Oh, betul sekali. Jangan ketakutan itu akhirnya menyingkirkan tempat iman di hati ini, sehingga hati ini dikuasai oleh ketakutan. Semuanya takut. Itu yang bisa membuat orang menghadapi besok pun dia takut. Gak ada kekuatan untuk percaya lagi karena imannya gak ada. Gak ada kekuatan untuk berharap pada Yesus. Gak, apalagi berdoa. Karena apa? Sudah tidak punya iman, udah gak mau percaya lagi sama Tuhan. Ini yang ngeri. Yang ngeri sekali seperti ini ya. Pada saat ada di tengah laut, Yesus bangun, menghardik angin dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Perkataan yang maha kuasa. Perkataan itu keluar dari hati Yesus. Lalu angin itu reda dan danau itu teduh sama sekali. Begitu tenang sekali. Itu Yesus mulai menghardik, Yesus mulai membentak kepada gelombang yang besar itu. Tenang, bayangkan kemahakuasaan Tuhan. Apapun yang ada di sekitar saat itu menjadi tenang, menjadi baik. Murid-murid mikir, siapa orang ini? Sehingga ombak badai semuanya bisa patuh turut kepadanya. Badai apapun Tuhan sanggup bikin tenang. Amin Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita, badai ombak seperti apapun Tuhan sanggup bikin tenang semuanya. Ketakutan yang dipelihara akan merampas damai sejahtera. Jangan mau ya. Ketakutan itu merampas damai sejahtera. Ketakutan merampas ketenangan. Pikiran tidak tenang, hati gelisah. Ketakutan merampas ketenteraman, tidur terganggu, tubuh lelah, mental jatuh. Bapak Ibu,
Ketakutan merampas istirahat. Kegelisahan terus menerus menekan hati. Makan gak enak, minum juga gak enak, semuanya udah gak enak. Jangan ada takut, jangan kasih tempat kepada iblis. Ketakutan itu dari iblis, sehingga iblis boleh lihat dalam hati kita. Di hati orang ini gak ada ketakutan, yang ada adalah Yesus di hatinya. Sehingga ketakutan tidak menguasai kehidupan kita. Filipi 4 ayat 6 dan 7 menuliskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan. Percayalah kepada Allah, ya. Sampaikan semuanya apa yang kita takutkan di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Waktu belum terjawab, kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjawab doaku. Bangun pagi, melewati hari belum juga, Tuhan aku bersyukur. Engkau setia, dijawabnya doa-doaku. Aku bersyukur Tuhan. Itu satu persembahan yang luar biasa yang naik ke hadapan Tuhan. Damai Kristus bukan berarti hidup tanpa masalah, ya, tetapi hati tetap tenang meskipun masalah belum selesai. Amin. Hati tetap tenang, tetap ayem, rumah tangga tetap tenang, damai, walaupun belum beres masalah itu, belum berubah keadaan situasi. Seperti anak-anak, waktu anak itu jalan di dalam gelap, dia ketakutan. Aduh, mana waktu bapaknya datang dan pegang tangan dia, anak ini menjadi tenang karena dia kenal pegangan bapaknya yang keras, yang besar kan pegang dia. Apakah jalannya waktu bapaknya datang menjadi terang? Tidak, tetap gelap. Dia tetap tinggal di dalam kegelapan dengan bapaknya. Tapi kenapa dia tenang? Dia percaya ada bapak di sampingnya, bapak yang melindungi dia, bapak yang menjaga dia, bapak yang akan menuntun dia terus sampai di rumah dengan selamat. Seperti itulah keadaan kita. Ada ketakutan, tapi waktu bersama Yesus kita menjadi tenang. Karena apa? Ada Yesus dengan kita. Dan kalau Yesus ada, Dia bertanggung jawab untuk hidup kita, melewati itu semuanya, Bapak Ibu. Jangan jadi hidup dalam ketakutan, Bapak Ibu. Terus hiduplah berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Kenyataannya Ayub takut. Kebenarannya Allah tidak pernah meninggalkan Ayub. Ayub ada di biji mata Allah dan terlihat setiap hari apa yang dia perkatakan, apa yang sedang dia lakukan, keberadaan lukanya yang masih gatal-gatal. Allah lihat semuanya itu. Allah punya satu titik di mana Allah bilang selesai, dan semua menjadi selesai. Semua menjadi beres. Sabar menghadapi persoalan masalah, sabar, dan jangan tinggal di dalam ketakutan. Iman tidak menyangkal kenyataan, tetapi memilih mempercayai kebenaran. Kenyataannya persoalannya besar, masalahnya menakutkan, tidak percaya pada itu. Kalau iman mempercayai, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak. Yang menyampaikan ini bukannya presiden dunia atau ketua jenderal besar daripada PBB, bukan. Allah dengan firman dan surga turun ke dunia ini dan dituliskan, dan saudara saya mendapat bagian itu firman buat saya. Aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan. Itu jaminan yang luar biasa, yang ada selalu untuk kita, yang selalu ada menyertai kita. Itulah bagian iman kita, percaya akan janji itu, bahwa itu akan terlaksana dengan pasti, ya. Firman Tuhan tetap sana meskipun keadaan berubah. Firman tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tidak berubah sampai saat ini, Bapak Ibu. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Waduh,
Jadikan Tuhan sebagai pusat penolong yang tidak pernah berubah, yang setia. Walaupun kita nggak setia, Dia setia. Dia ada terus dengan kita. Di manakah kita berada waktu kita memanggil Dia, Dia ada sebagai penolong yang setia, yang selalu siap untuk menolong kita. Ketika kenyataan berkata, aku takut, firman Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Amin. Miliki doa dan hati yang bersyukur. Doa membuat kita terhubung dengan kekuatan Allah, dan syukur membuka pintu berkatnya. Amin. Terus setia aja ya dalam doa. Doa membuat kita terhubung dengan Allah, ya, syukur membuat pintu berkat terbuka bagi kita. Jangan pernah lalai, jangan pernah menjadi stop dan tidak beriman lagi, tidak percaya, apalagi tidak berdoa. Jangan, Bapak Ibu, tetap setia, karena doa kita naik kepada Tuhan, dan doa itu hidup untuk selama-lamanya. Percayalah, Tuhan menyertai dan menolong kita. Kuatkan iman, jangan mudah goyah, tetap taat, dan terus andalkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang beriman kepada Tuhan. Tuhan